Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Ripanada Dipaldi dengan NPM 233507109. Saya adalah mahasiswa Universitas Siliwangi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan di Indonesia. Sistem pemerintahan di Indonesia adalah republik presidensial dengan pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, yang berdasarkan prinsip checks and balance yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga kesepakatan pendiri bangsa. Sistem pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan eksekutif dipisahkan dari legislatif dan yudikatif, serta dipimpin oleh seorang presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat dengan proses pemilu. Presiden bertanggung jawab sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dan memiliki kekuatan ataupun kekuasaan eksekutif tunggal yang tidak terbagi. Nah, sistem pemerintahan presidensial juga memiliki ciri-ciri seperti pemisahan kekuasaan yang jelas antara eksekutif dan legislatif. Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Nah, sistem pemerintahan presidensial di Indonesia menganut dua kamar parlemen, yaitu DPD dan DPR. Sistem pemerintahan presidensial memiliki keuntungan dan kelemahan. Kita bahas dalam pembagian kekuasaan dan pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat. Berikut adalah beberapa keuntungan dan kelemahan dari sistem pemerintahan presidensial. Keuntungannya yaitu yang pertama, stabilitas pemerintahan. Sistem presidensial dikenal dengan stabilitas pemerintahan sehingga stabilitas pemerintahan tetap terjaga. Nah, pemisahan kekuasaan sistem ini menjaga pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, serta yudikatif dan mencerminkan prinsip checks and balance. Kedua, pemilihan presiden langsung oleh rakyat dan maksudnya presiden dipilih secara langsung oleh rakyat sehingga membuat sistem lebih demokratis. Nah, kelemahannya yang pertama, kepala pemerintahan dipilih oleh rakyat, tetapi dalam sistem presidensial penjabat eksekutif dalam kurung presiden dipilih oleh rakyat secara langsung yang mungkin mengurangi kualitas pemilihan. Yang kedua, dalam sistem presidensial kekuasaan eksekutif dalam kurung presiden dan wakil presiden mungkin tidak terpusat di antara otonomi dan otoritas yang mungkin mengarah pada ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, sistem presidensial tidak berkelanjutan karena presiden bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang berdaulat dan berlaku prinsip supremasi konstitusi. Secara keseluruhan, sistem pemerintahan presidensial ini memiliki keuntungan dan kelemahan dalam pembagian kekuasaan dan pemilihan presiden langsung oleh rakyat dengan proses pemilu. Itulah sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.